Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang bentuk soal cerita sistem persamaan linear 3 parabel. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, Kairi membayar 37.000 untuk membeli 1 kg beras, 1 kg tepung, dan 1 kg gula di toko sembako. Udil membeli 2 kg beras, 1 kg tepung, dan 3 kg gula, dan dia harus membayar 76.000 di toko yang sama. Rivaldi membeli 1 kg beras, 2 kg tepung, dan 2 kg gula dengan harga 59.000. Jika Kabuki membeli 3 kg beras, 1 kg tepung, dan 4 kg gula di toko yang sama, berapa harga yang harus dibayar Kabuki? Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk soal seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan, rubah terlebih dahulu bentuk soal cerita ini ke dalam bentuk model matematika. Oke, perhatikan. Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan. Perhatikan, di sini ada beras, ada tepung, dan ada gula. Yang pertama kita misalkan beras. Oke, beras. Sekarang dia sama dengan X. Selanjutnya tepung. Kita misalkan sama dengan Y. Dan gula kita misalkan sebagai Z. Nah, sekarang perhatikan bagian pertama. Seorang Kairi. Dia membeli 1 kg beras. Maka sini kita tulis 1X atau boleh juga kita tulis X saja. Lalu ditambah 1 kg tepung. Maka di sini ditambah 1Y atau boleh juga Y saja. Lalu ditambah lagi 1 kg gula atau 1Z. Boleh juga kita tulis Z saja. Dan dia harus membayar 37.000. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Lanjut lagi, seorang Udil. Dia membeli 2 kg beras. Maka sini kita tulis 2X. Lalu ditambah 1 kg tepung. Maka sini ditambah 1Y atau boleh juga Y saja. Lalu ditambah 3 kg gula. Maka sini 3Z. Sama dengan 76.000. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Lanjut lagi, seorang Rivaldi. Dia membeli 1 kg beras. Maka sini kita tulis 1X atau boleh juga X saja. Lalu ditambah 2 kg tepung, 2Y. Lalu ditambah 2 kg gula. Maka sini 2Z. Dan dia harus membayar 59.000. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya yang ditanya. Perhatikan di sini. Kabuki membeli 3 kg beras. Berarti 3X ditambah 1 kg tepung. Berarti 1Y atau boleh juga Y saja. Lalu ditambah 4 kg gula. 4Z. Maka berapa uang yang harus Kabuki bayar? Berarti ini yang akan kita cari. Nah, tentunya untuk mencari nilai 3X tambah Y tambah 4Z, kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa nilai X, berapa nilai Y, dan berapa nilai Z. Tentunya dengan cara perhatikan 3 buah persamaan tadi. Oke, kita sambung di sebelahnya. Nah, dari 3 buah persamaan yang sudah kita peroleh tadi, untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya ada beberapa cara. Yang pertama ada metode eliminasi. Ada metode substitusi dan yang paling mudah adalah metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Nah, di sini kita akan mencari nilai X, Y, dan Z dengan cara yang termudah saja, yaitu pakai eliminasi. Yang terlebih dahulu, perhatikan. Eliminasi variabel. Oke, perhatikan. Di sini terserah mau variabel mana yang akan kita dahulukan.
boleh X, boleh Y, boleh Z. Yang terlebih dahulu kita eliminasi, terserah mana yang mudah rasanya. Nah, di sini yang akan kita eliminasi terlebih dahulu, yaitu parabel X saja untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Maka kita salin terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan 2. Perhatikan di bawah sini. X tambah Y tambah Z sama dengan 37.000. Selanjutnya persamaan yang kedua. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 76.000. Oke, perhatikan di sini. Yang akan kita eliminasi itu parabel X, maka perhatikan angka di depan parabel X. Nah, di sini ada angka 1, tapi dia tidak ditulis. Ingat, kalau di depan parabel itu tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Oke? Di sini angka 1 di bawah angka 2. Maka di bagian sini yang akan kita kalikan secara terbalik. Di atasnya yang kali 2, berasal dari 2 yang di bawah. Sedangkan yang di bawah sini dikali dengan 1, yang berasal dari 1 yang di atas sini. Nah, sekarang kita kalikan angka yang kita peroleh tadi ke angka di depannya. Perhatikan, 2 kali 1X hasilnya 2X. 2 kali Y hasilnya 2Y. Lalu 2 kali Z hasilnya 2Z. Sama dengan 2 kali 37.000 kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 74.000. Lanjut yang di bawahnya lagi. 1 kalikan ke angka di depannya. 1 kali 2X hasilnya tetap 2X. Lanjut 1 kali Y hasilnya Y. Lalu ditambah 1 kali 3Z hasilnya 3Z. Sama dengan 1 kali 76.000 hasilnya tetap 76.000. Lalu kita buat garis lurus. Nah, sedangkan untuk tanda di bagian sini, perhatikan parabel yang akan kita eliminasi yaitu parabel X. Jika tanda di depannya sini, oke, sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, maka tanda di bagian sini dikurang. Sedangkan jika tandanya berbeda, misalnya di atas negatif, di bawah positif, maka tanda bagian sini ditambah. Itu perlu diingat. Lanjut, 2X dikurang 2X habis, lalu 2Y dikurang Y hasilnya 1Y atau boleh juga kita tulis Y saja. Lalu 2Z dikurang 3Z hasilnya negatif 1Z atau boleh juga kita tulis negatif Z saja. Sama dengan 74.000 dikurang 76 76.000 maksud kami, kita peroleh hasilnya negatif 2.000. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan keempat. Lanjut, kita eliminasi lagi parabel X. Masih dengan parabel yang sama. Eliminasi variabel X. Namun dengan persamaan yang berbeda. Kalau tadi kan persamaan 1 dan 2. Sekarang kita boleh memilih 1 dengan 3. Atau boleh juga 2 dengan 3. Terserah mau pilih yang mana. Insya Allah jawaban akhirnya pasti sama. Nah, di sini kita pakai cukup persamaan 1 dan 3. Maka kita salin kembali persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 37.000. Selanjutnya persamaan yang ketiga. X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 59.000. Oke, perhatikan. Yang akan kita eliminasi itu parabel X, maka perhatikan angka di depan parabel X. Kebetulan angkanya sama. Nah, kalau angkanya sama di depan parabel yang akan kita eliminasi, maka boleh langsung kita operasikan. Dan untuk tanda bagian sini ditambah atau dikurang, tergantung tanda di depan parabel yang akan kita eliminasi. Jika tanda di depan parabel X, oke, dia sama-sama positif, maka tanda di sini dikurang. Jika tandanya berbeda, ada yang positif, yang satunya negatif, maka tanda bagian sini ditambah. Lanjut, X dikurang X habis. Y dikurang 2Y hasilnya negatif 1Y atau boleh juga kita tulis negatif Y saja. Lalu Z dikurang, ini berapa ini? Ini 2Z, oke. Sorry, salah tulis tadi. Z dikurang 2Z, kita peroleh hasilnya negatif Z. Sama dengan 37.000 dikurang 59.000, kita peroleh hasilnya negatif 22.000.
Dan ini kita misalkan sebagai persamaan kelima. Lanjut, perhatikan kelanjutannya. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan 4 dan persamaan 5, maka fokus kita sekarang cukup ke dua persamaan ini saja, persamaan 4 dan persamaan 5. Oke, perhatikan kita sambung di sebelahnya biar cukup. Nih. Perhatikan, dari persamaan 4 dan persamaan 5, parabel mana yang akan kita hilangkan terlebih dahulu? Apakah Y atau Z? Terserah mau pilih yang mana, nanti jawaban akhirnya pasti sama. Nah, di sini yang akan kita hilangkan atau eliminasi itu cukup parabel Y saja. Perhatikan. Eliminasi variabel Y persamaan 4 dan 5. Ingat sekali lagi, boleh parabel Y yang terlebih dahulu, boleh juga parabel Z, itu juga boleh. Insya Allah jawabannya pasti sama. Oke? Sekarang kita salin kembali persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 tadi, Y dikurang Z sama dengan negatif 2000. Lalu persamaan yang kelima, negatif Y kurang Z sama dengan negatif 22.000. Nah, karena angka di depan parabel Y yang akan kita eliminasi dia angkanya sama-sama 1, ada angka 1 di sini, oke? Maka boleh langsung kita operasikan. Nah, untuk tanda di bagian sini tergantung tanda di depan parabel akan kita eliminasi. Jika tandanya berbeda, ini kan berbeda nih. Di atas positif 1, di bawah negatif 1. Maka tanda bagian sini ditambah. Oke, berbeda yang tadi. Tadi kurang, ini juga kurang. Nah, sekarang karena angkanya berbeda, tandanya berbeda maksud kami. Maka di sini tandanya ditambah. Lanjut. 1Y ditambah negatif 1Y habis. Lalu negatif Z ditambah negatif Z hasilnya negatif 2Z. Sama dengan negatif 2000 ditambah negatif 22.000 kita peroleh hasilnya negatif 24.000. Ya kan? Nah lanjut. Maka Z saja sama dengan negatif 24.000 dibagi dengan negatif 2 sama dengan negatif bagi negatif hasilnya positif. 24.000 dibagi 2 hasilnya berapa? Yaitu adalah 12.000. Nah ini baru nilai Z. Selanjutnya kita cari lagi Y. Perhatikan, setelah kita peroleh nilai Z, maka kita cari nilai Y. Kita sambung di sebelahnya. Untuk mendapatkan nilai Y, silakan pilih salah satu persamaan dari persamaan 4 dan 5 tadi. Boleh persamaan 4, boleh juga persamaan 5. Insya Allah jawabannya pasti sama. Nah, di sini yang akan kita gunakan yaitu persamaan 4 saja. Perhatikan. Substitusi nilai apa yang kita peroleh tadi? Nilai Z. Oke, nilai Z sama dengan 12.000 ke persamaan 4 atau 5. Oke, silakan pilih, terserah mau pilih yang mana. Di sini kita pakai persamaan 4 saja. Maka salin kembali persamaan 4. Oke, di mana persamaan 4 tadi yaitu Y kurang Z sama dengan negatif 2000. Sekarang ganti Z di sini dengan angka 12.000. Nah, maka jadinya sekarang perhatikan. Y dikurang Z-nya ganti dengan angka 12.000. Sama dengan negatif 2.000. Maka Y saja sama dengan negatif 2.000. Lalu negatif 12.000 pindah ke kanan. Jadi positif 12.000. Y sama dengan negatif 2.000 ditambah 12.000. Kita peroleh hasilnya positif 10.000. Ini dia nilai Y-nya. Terakhir, untuk nilai X. Oke, Z sudah ada tadi. Y sudah dapat. Sekarang tinggal nilai X. Nah, untuk nilai X, kembali ke persamaan 1 atau boleh juga persamaan 2, boleh juga persamaan 3. Terserah mau pakai yang mana. Jawabannya insya Allah pasti sama. Nah, di sini kita pakai kembali persamaan 1. Perhatikan. Substitusi nilai Y sama dengan 10.000 yang sudah kita peroleh tadi. Dan juga nilai Z sama dengan berapa tadi nilai Z? Yaitu 12.000. Oke.
Oke, persamaan 1. Ingat sekali lagi di sini boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh juga persamaan 3. Terserah mau pakai yang mana. Insya Allah jawabannya pasti sama. Oke, lanjut. Karena yang kita gunakan persamaan 1, maka salin kembali persamaan 1 tadi. Yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 37.000. Maka ganti Y dan Z di sini dengan yang kita peroleh tadi. Perhatikan. X ditambah Y-nya tadi 10.000. Lalu ditambah Z-nya 12.000. Lalu dia sama dengan 37.000. Maka nilai X saja sama dengan 37.000. Perhatikan. Positif 10.000 pindah ke kanan jadi negatif 10.000. Lanjut. Positif 12.000 pindah ke kanan jadi negatif 12.000. Maka X sama dengan kita kurangkan saja. 37.000 dikurang 10.000 dikurang 12.000. Nah, di sini kita peroleh hasilnya yaitu 15.000. Nah, sampai di sini belum selesai. Perhatikan. Yang ditanya tadi apa? Berapakah nilai dari 3X ditambah Y ditambah 4Z? Ini yang soal terakhir tadi. Kalau yang ditanya cuma nilai X, Y, dan Z-nya, itu artinya sampai di sini sudah selesai. Namun, untuk soal kita kali ini, yang ditanya bukan itu, melainkan berapakah 3X tambah Y tambah 4Z. Maka tugas kita sekarang tinggal ganti X, Y, dan Z ini dengan angka yang sudah kita peroleh tadi. Perhatikan, 3, X-nya ganti dengan yang sudah kita cari tadi, yaitu 15.000, ditambah Y, Y-nya 10.000, lalu ditambah 4Z. 4, Z-nya berapa tadi? Z-nya tadi 12.000. Lanjut sama dengan 3 kali 15.000 hasilnya 45.000. Ditambah 10.000. Lalu ditambah 4 kali 12 hasilnya 48. Terakhir sama dengan 45.000 ditambah 10.000 ditambah 48.000. Kita peroleh totalnya yaitu 103.000. Nah, ini dia jawaban akhirnya. Sangat mudah sekali. Oke, nah demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.